Sahabat musafir yang terkasih, salam jumpa bersama saya, Pater Antimus Malukianus Mari CME, dalam Musafir edisi Minggu 20 September 2020. Mari kita awali perenungan kita pada hari ini dengan doa pembuka. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Murah, kepedulian dan kemurahan hati-Mu sungguh tak mengenal batas. Engkau limpahkan kemurahan hati-Mu kepada siapa saja dengan tidak memandang berbagai macam latar belakang. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat memahami rencana dan jalan-Mu yang Engkau nyatakan dalam diri Yesus Putra-Mu terkasih, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah sepakat dengan para pekerja mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan aku akan memberimu apa yang pantas." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 sore, ia keluar pula dan berbuat seperti tadi. Kira-kira pukul 5 sore, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Jawab mereka, "Tidak ada orang yang mengupah kami." Kata orang itu, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari sudah malam, berkatalah tuan itu kepada mandornya, "Panggillah sekalian pekerja itu dan bayarlah upahnya, mulai dari yang masuk terakhir sampai kepada yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka, mulai yang bekerja kira-kira pukul 5 sore, dan mereka masing-masing menerima 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Mereka mengira akan mendapat lebih besar, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk paling akhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab salah seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadapmu. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini
sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat musafir yang terkasih, banyak orang heran ketika membaca dan merenungkan teks kitab suci mengenai perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Pertanyaan yang sering muncul adalah, bagaimana mungkin upah orang yang bekerja seharian penuh, yang merasakan beratnya pekerjaan dan menanggung panasnya terik matahari, sama besar upahnya dengan mereka yang bekerja hanya 1 jam saja? Masuk akal jika mereka yang bekerja seharian penuh merasa diperlakukan tidak adil dengan imbalan yang diterima tanpa memperhitungkan lamanya waktu kerja dan pengorbanan mereka. Kita mencoba untuk memahami konteks karya pelayanan Yesus dalam perikop ini. Perumpamaan mengenai orang-orang upahan di kebun anggur ini barangkali ditujukan kepada para lawan Yesus yang mengkritik dia karena mewartakan kabar gembira kerajaan Allah kepada para pemungut cukai dan para pendosa. Tuan rumah menyewa para buruh pada waktu fajar dengan upah sedinar sehari dan mengirimnya ke kebun anggur. Ia juga mencari pekerja yang lain untuk disewakan dalam waktu yang berbeda-beda. Ada yang mulai bekerja pada jam 9 pagi, ada yang bekerja pada pukul 12 siang, ada yang datang bekerja jam 3 sore, bahkan ada yang datang bekerja pada jam 5 sore. Dan pada waktu malam, tuan rumah memerintahkan untuk membayar lebih dahulu para buruh yang bekerja pada jam-jam terakhir, dan kemudian mereka yang bekerja seharian. Semua menerima upah yang sama, yakni 1 dinar. Nah, disinilah muncul permasalahan. Mereka yang kerja seharian penuh bersungut-sungut atas ketidakadilan dari si pemilik kebun anggur itu terhadap keluhan dari mereka itu yang telah bekerja seharian penuh. Si pemilik anggur menjawab bahwa ia membayarkan upah untuk mereka sesuai dengan kesepakatan awal. Ia bersikap adil terhadap mereka, dan mereka tidak punya hak untuk mengeluh jika ia mau bermurah hati kepada orang lain juga. Para sahabat musafir yang budiman, seringkali kita memandang hidup ini dengan pola pikir kita sendiri dan bukan dengan cara Allah memandang kita. Kita menuntut balas jasa atas perbuatan baik yang telah kita lakukan. Kita merasa sebagai orang yang saleh, orang yang suci di hadapan Allah, dan orang yang layak untuk mendapat ganjaran yang pantas dalam kerajaan-Nya. Sedangkan mereka yang tidak berjasa, mereka yang hidup dalam suasana kedosaan, seperti para pemungut cukai dan orang berdosa, tidak pasti masuk dalam kerajaan-Nya. Seringkali kita menganggap remeh mereka yang hidup dalam suasana dosa. Seringkali pula kita menganggap rendah saudara-saudari kita yang sudah dibaptis, namun jarang dan bahkan tidak terlibat dalam doa, apalagi pergi ke gereja untuk merayakan Ekaristi setiap hari Minggu. Para sahabat musafir yang dikasihi, mari kita mencoba membuka hati dan budi kita untuk mengerti dan memahami rencana-rencana
dan jalan-jalan Allah yang kadang sulit untuk diterima oleh akal budi kita. Rahmat, cinta, keselamatan Allah bukan hanya semata-mata ditujukan kepada orang-orang yang menganggap dirinya benar dan saleh, melainkan juga ditujukan kepada semua orang, termasuk kaum yang bertobat. Rahmat keselamatan Allah tidak bergantung pada berapa lama kita menjadi pengikut Kristus. Rahmat keselamatan Allah tidak bergantung pada berapa besar jasa kita untuknya, berapa lama kita berkarya untuknya. Rahmat keselamatan Allah juga tidak hanya dibatasi untuk orang-orang tertentu saja, kelompok-kelompok tertentu saja, atau bangsa tertentu. Selalu ingat bahwa keselamatan Allah itu diperuntukkan untuk semua umat manusia. Ketika ada orang-orang yang bertobat dari jalannya yang sesat, maka karya keselamatan akan diberikan kepada mereka, walaupun di saat-saat akhir hidup mereka. Seringkali kita bersungut-sungut atas jasa-jasa kita di hadapan Allah. Hendaknya kita selalu ingat bahwa Allah tidak pernah melihat jasa-jasa kita, karena sesungguhnya Allah sendirilah yang berjasa untuk memberi rahmat keselamatan kepada semua orang yang dikehendakinya, pada semua orang yang dicintainya, baik orang benar maupun orang berdosa, ketika mereka bertobat dan kembali pada jalan yang benar. Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan orang yang masuk terakhir ini sama seperti padamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Para sahabat musafir yang terkasih, ketika orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya, dan ketika mereka bertobat dan kembali kepada jalan Tuhan, Tuhan mengampuni mereka dengan segala limpahan. Disinilah nampak Allah bersikap adil untuk semua orang. Allah adalah Bapa yang murah hati, yang memberikan rahmat keselamatan kepada semua orang melalui Yesus Putranya yang terkasih, tanpa memandang latar belakangnya, tanpa memandang jasa-jasanya. Para sahabat musafir yang dikasihi, marilah kita bersukacita dan bergembira karena adanya pertobatan dalam diri kita dan umat manusia. Mari kita memandang hidup ini dengan cara Allah memandang dan mencintai kita melalui Yesus Kristus Putranya. Mari kita belajar bermurah hati sebagaimana Bapa bermurah hati adanya untuk semua umat manusia. Mari kita belajar bersikap adil sebagaimana Bapa bersikap adil untuk semua orang. Kerajaan Allah untuk semua orang. Semoga Tuhan memberkati kita. Para sahabat musafir yang terkasih, mari kita menutup permenungan hari ini dengan doa dan berkat Tuhan. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Murah, kami bersyukur atas kemurahan cinta-Mu kepada kami umat manusia. Semoga sabda-Mu yang telah kami dengar, kami resapi, dan akhirnya kami hidupi, sehingga kami pun pantas menjadi saksi-saksi dan membawa kabar sukacita Injil untuk seluruh dunia, demi kemuliaan nama-Mu dan keselamatan umat manusia, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Halo sahabat musafir yang terkasih, apa kabar kalian semua? Semoga sahabat semua sehat dan dilindungi Tuhan. Kita sekarang memasuki minggu ketiga dalam bulan Kitab Suci Nasional. Bertemu lagi bersama saya, Antonio. Saya akan berbagi hadiah pada sahabat semua, melalui kuis Kitab Suci Musafir. Namun sebelumnya, saya mengucapkan selamat untuk dua sahabat musafir yaitu, Fiska Chandra, dan Bergita itu, yang berhasil memenangkan kuis minggu pertama. Selamat untuk Anda berdua. Baiklah, untuk kuis kali ini, silahkan menjawab dua pertanyaan, dengan menulis jawaban sahabat pada kolom komentar di bawah ini. Pertanyaan pertama, dalam perumpamaan Injil tadi, berapa kalikah tuan kebun anggur itu keluar untuk mencari pekerja? Saya ulangi, dalam perumpamaan Injil tadi, berapa kalikah tuan kebun anggur itu keluar untuk mencari pekerja? Pertanyaan kedua, menurut Pastor Antimus, siapakah yang dimaksud Yesus dengan orang-orang yang paling akhir masuk bekerja? Saya ulangi, menurut Patermus, siapakah yang dimaksud Yesus dengan orang-orang yang paling akhir masuk untuk bekerja? Silahkan menulis jawaban Anda pada kolom komentar di bawah ini. Saya akan mengambil undi, siapa yang beruntung dalam kuis kali ini. Saya, Antonio, akan mengirimkan hadiah, berkat Tuhan untuk Anda. Tuhan Yesus memberkati. Kami ayun langkah kepadamu di tengah masa yang penuh lara, membawa harap dan rintih tangisan, oh Ibu yang penuh kasih. Kami datang padamu, oh Ibu, di tengah musibah yang terus menerpa. Kepangkuan kasih-Mu, Bunda, oh hati yang tak bernoda. Silih berganti, oh Ibu yang manis, dekatlah kami. Oh Ibu, di pangkuan Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Kami datang padamu, oh Ibu, di tengah musibah yang terus menerpa. Kepangkuan kasih-Mu, Bunda, oh hati yang